dan 90% uang itu diberikan kepada hanya 50 keluarga yang menguasai ekonomi Indonesia ini. Ada orang yang menjual barang publik ini atau melakukan kapitalisasi lebih daripada harga HET, itu ada harusnya pidana ekonomi. Pelanggaran dong. Itu pelanggaran. Ya? Permasalahan supply kami sekarang itu bukan dari swasta. Jadi permasalahan supply kami sekarang itu justru dari sesama BUMN. Itu yang sangat sulit untuk menyuplai kami dengan berbagai aturan yang menghambat. Saya tidak tahu dari mana ininya, tetapi tidak ada supply yang kami dapat seperti dukungan dari teman-teman dari swasta gitu. Bahwa dulu ada tulisan di tempat-tempat pabrik gitu, Honden and Inlander forbidden. Jadi anjing dan pribumi dilarang masuk. Jadi waktu Suhokgi meninggal di Gunung Merapi itu beliau masih berkawan itu ya? Masih berkawan, dan saya dengar ceritanya juga bahwa sepatu yang dipakai Suhokgi itu sepatu yang dipinjam dari Pak Prabowo gitu. Halo para pemirsa acara Retorika, terutama sahabat BHM. Terima kasih ini sudah mengklik lagi. Ini acara penting dan pasti kalian lihat suasananya berbeda sedikit ya. Ini demi layanan dari produser kami ini, Bung Subakti ini sama anak buahnya Mas Dimas dan kawan-kawan. Karena mereka bilang ini lagi ribut-ribut ada bom korupsi BGN. Dan semua orang bilang, wah, kalau di BGN ada bom korupsi, jangan-jangan di Koperasi Desa Merah Putih juga ada bom. Saya kasih bomnya. Saya kasih bomnya sekarang. Ya, oke. Tapi harus berani ditampilin supaya bomnya kelihatan ini. Ya. Ada nggak bomnya, Pak? Ada bomnya, nanti kita tunjukin. Waduh, jadi ada bom di Proagrinas Pangan. Nah, kita bicara dengan dirutnya Pak Joao Mota. Ya. Terima kasih. Karena beliau yang dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk mengadakan proyek ini. Karena Bapak sudah kenal Presiden Prabowo sejak usia 6 tahun, Pak. Siap, betul. Jadi sudah hampir 50 tahun kenal dekat ya, Pak? Betul. Dari usia 6 tahun. Betul, Pak. Jadi apa bomnya nih, Pak? Ditunggu nih. Jadi kita juga kemarin kan setelah BGN ini ramai nih kan sekarang. Ya. Banyak di media, banyak di ini bahwa wah, ini berikutnya KDKMP. Ya. Nah, justru sekarang saya mau kasih bomnya yang beneran ini, supaya nanti Pak Bambang harus berani nih tampilin nih. Berapa triliun nih Pak bomnya nih? Nah, ini bomnya nih sekitar 70 triliun. 70 triliun bom di KDMP. Bom di KDKMP akan kita tampilkan. Tapi ini bom apa ini? Kok ketawa-ketawa saya curiga nih. Jadi begini Pak, kita ini kan dalam pengadaan di Koperasi Desa Merah Putih ini, kita mencoba melakukan efisiensi yang secara maksimal. Nah, ini dari sini nanti teman-teman bisa ngelihat bagaimana kita lakukan efisiensi, dan ini akan kita kasih, saya minta kalau bisa ini nanti ditampilin bahwa bagaimana efektif efisien yang kita lakukan, dan semoga ini nanti bukan hanya untuk tampil di retorika, tetapi ini akan jadi benchmark. Nah, kita minta juga pada Menteri Keuangan ke depannya patokan harga-harga ini bisa dijadikan sebagai benchmark untuk pengadaan, sehingga kita bisa melakukan, negara bisa melakukan efisiensi yang luar biasa, supaya kita bisa menggunakan APBN kita secara maksimal gitu. Nah, selain itu kita juga nanti di sini kita tunjukkan bahwa semua pengadaan itu kita di sini kita poin per poin kita tulis bahwa apabila pengadaan yang ada di sini yang harga bisa lebih mahal, ada yang jual lebih murah daripada yang kami beli, berarti si penjual, dan kebetulan kami berkontrak harus langsung sama produsennya. Oh, jadi nggak lewat retailer gitu Pak? Nggak ya? Tidak, kami harus ambil langsung dengan produsen. Jadi produsen harus mau mengembalikan harga dari selisih daripada harga dengan yang termurah yang ada. Jadi ini untuk menjamin supaya ini jadi bom benaran ini buat Indonesia. Kalau kita melakukan pengadaan secara efektif efisien, saya rasa semua ini bisa dijadikan sebagai benchmark. Wah, luar biasa ini Indonesia ke depannya gitu. Jadi bomnya ini terbalik ini Pak ya. Jadi menurut Bapak apa yang sudah dilakukan sekarang yang kontrak itu terjadi kemurahan bukan kemahalan ya Pak?
Saya koreksi Pak ya, ini bukan menurut. Ini ada datanya. Jadi tolong ini bom beneran. Jadi berapa itu Pak nilai kontraknya di situ Pak? Jadi nilai kontrak di sini kalau kita gunakan e-commerce itu kita selisihnya 44 triliun. Ya. Kalau kita e-commerce termurah ya Pak? Termurah. Ya. Kalau kita menggunakan marketplace berarti selisihnya sekitar 25. Nah, ini fakta-faktanya, data-datanya semua detailnya ada di sini. Dan barang-barang yang harga yang ada di sini itu secara prorata. Jadi sudah kita hitung dan itu barangnya sampai di tempat, termasuk ongkos kirim, termasuk instalasi, termasuk pemasangan, itu semua sudah termasuk. Jadi ini di sini kalau saya lihat boleh Pak ya, nilainya yang sudah dalam bentuk kontrak nih totalnya sudah nilainya 1 triliun nih ya Pak? Betul. Padahal anggarannya 1,3. 1,3. Ternyata realisasinya hanya 1 triliun. 1 miliar. 1 triliun. Harga, ini total pengadaan. Oh ini harga satuannya ya? Harga satuannya. Jadi tadinya harga untuk per unit itu semua kelengkapan ini harusnya hampir 1,4 lah, 1,397. Betul. Ternyata setelah diteken kontraknya malah jauh lebih murah karena hanya sekitar 1 miliar 1,78 juta. Dan ini lebih murah ketimbang kalau 25 berapa nih? Ya kira-kira 25 triliun ya Pak. 25 triliun kalau menggunakan marketplace. Dengan marketplace-nya pemerintah ya. Kalau e-commerce 44 triliun, lebih murah lagi. Kalau pakai e-commerce 48 triliun Pak. 48 triliun betul. Jadi sehingga artinya kalau dengan 1 triliun per unit desa karena kan sebenarnya dikasih 3 miliar per miliar, kalau dengan 1 miliar jadi untuk operasional bisa 2 miliar selama 2 tahun nih Pak. Betul, jadi jauh lebih efisien. Jadi ini yang sekarang bom yang kita kasih untuk bagaimana mengamankan atau memastikan bahwa penggunaan anggaran APBN ini bisa jauh lebih efisien. Tetapi ini bukan hanya untuk pembicaraan di sini. Tolong ini juga kalau bisa supaya Menteri Keuangan atau semua yang terkait menjadikan ini sebagai benchmark baru untuk pengadaan, termasuk LKPP gitu. Jadi harusnya di e-katalog pemerintah ini harganya diturunin juga. Harus dong disesuaikan dengan ini. Ini Indonesia baru demi Pak Prabowo, harus kita berani melakukan efisiensi demi bagaimana kita wujudkan kesejahteraan rakyat di bawah. Mungkin kalau efisiensi seperti ini Pak, saya jadi ingat pidato Presiden Prabowo. Beliau mengatakan sebetulnya ruang fiskal kita tidak terancam dengan adanya BGN maupun Koperasi Desa Merah Putih karena IKOR kita masih tinggi Pak, masih di atas 6 ya. Betul sekali. Padahal zaman Pak SBY itu masih kadang-kadang di bawah 4. Betul. Lalu pandemi zaman sampai 8, sekarang masih di atas 6. Artinya kalau kita bisa turunin ke 4 aja, wah itu 30% dana APBN aman, berarti aman kita ya, itu lebih dari cukup untuk tinggal ikutin saja apa yang kita lakukan di sini. Jadi ini sebagai pedoman, saya pikir itu selesai masalahnya. IKOR-nya bisa kita turunkan. Jadi harusnya bisa anggaran yang lain dikecilkan, tapi efektivitasnya tidak turun ya. Tidak turun. Bahkan bisa naik masih. Bisa naik gitu. Nah, jadi ini bomnya nih ini Pak. Bomnya, ini bom benaran ini, bukan bom-boman ini. Tapi ini bom beda arah nih Pak. Beda arah gitu. Mudah-mudahan ini bisa dilihat banyak orang, bisa didengar oleh teman-teman di luar sana yang punya kepentingan. Jadi nanti ini bisa dijadikan contoh. Nah, kami berharap dalam podcast ini Pak Bambang bisa menjadi juga corong kita untuk sama-sama mengamankan APBN kita. Jadi kalau gitu boleh Pak ya nanti kita sampaikan Menteri Keuangan dan Kepala LKPP. Boleh. Supaya ini jadi standar baru gitu loh. Boleh Pak, dengan senang hati. Mudah-mudahan kami bisa terlibat dalam arus perubahan ini gitu. Menuju Indonesia Emas yang lebih baik. Karena ini juga diawasi baik oleh BPKP maupun unsur lain, KPK juga ya. KPK juga kita libatkan, kita konsultasi dan juga BPKP kita libatkan gitu. Tapi Pak, kita kan terlatih sebagai wartawan ini sebagai harus agak skeptis ya Pak dengan angka-angka itu. Ini angka apple to apple nggak nih? Jangan-jangan ini angka di pabrik Bapak belum hitung biaya angkutan, pajak dan sebagainya. Ini sudah apple to apple, ini sudah termasuk pajak, pengangkutan sampai di tempat dan juga operasional. Jadi ini on location ya Pak? On location dan juga termasuk 3 tahun maintenance kalau untuk mobil, kalau untuk barang-barang sudah termasuk
instalasi dan pemasangannya gitu. Ya. Jadi, bahkan kalau mobil tuh termasuk janji bikin pabriknya di sini ya Pak? Betul sekali, ini salah satu Perdana Menteri India yang mau ke sini, sepertinya salah satu pembicaraannya yaitu rencana untuk membangun atau membuka industri mobil di Indonesia gitu. Ya, ya. Wah, ini kita keduluan ini, nanti kompetitornya bisa. Tapi ini kan memang peraturan sekarang kan gitu Pak, siapa aja boleh masukin mobil ke Indonesia selama dia janji dalam 2 tahun bikin pabrik di sini kan. Betul kan. Itu jadi juga Bapak tidak membuat kekecualian lah dalam hal itu. Tidak ada. Kita justru itu menjadi hal yang pertama kita negosiasikan pada saat kita negosiasi gitu. Nah Pak, tapi ngomong-ngomong sebetulnya tuh kalau saya nggak salah dari obrolan kita sebelumnya, sebetulnya kan harusnya Koperasi Desa Merah Putih ini sudah berdiri sebelum MBG kan Pak? Karena harusnya kan memasok MBG ya. Ini Pak Bambang ini pancing ini supaya tapi ya kita lebih baik ada daripada tidak ada. Ya. Jadi ini adalah upaya pemerintah bagaimana bisa memastikan bahwa perputaran uang itu yang selama ini 60% uangnya berputar di DKI, 30% berputar di kota-kota besar, hanya 10% berputar di desa. Nah ini kita mencoba untuk, tidak mungkin kita balikin, tetapi kita menaikin uang berputar di desa kalau bisa lebih tinggi lagi. Kalau bisa 30% di desa gitu. Iya. Ini kata siapa Pak angkanya? Ini mungkin nanti, ini pidato Pak Prabowo yang bisa kita kutip, mungkin itu sudah 30 tahun yang lalu beliau bicara terkait dengan bagaimana perputaran uang di kota dan di desa gitu. Kedua, semua uang yang beredar di Indonesia, 60% uang itu beredar di DKI. Ya. 60%. Sisanya 30% di kota-kota besar, hanya 10% yang beredar di desa-desa. Padahal 50% lebih rakyat kita tinggal di desa-desa. Berarti rakyat yang kebanyakan itu, dia tidak nikmati bagian yang adil dari kue nasional ini. Nah, jadi konkretnya adalah, ya kita harus robah, ya, jangan semua diserahkan ke pasar, kita harus arahkan lebih banyak untuk mengangkat sebagian besar rakyat kita, itu yang konkret. Kedua, kebocoran-kebocoran harus kita tutup, ya. Kemudian kita investasi kepada sektor mana yang bisa kita unggul. Nah, sektor yang menurut saya kita bisa unggul justru di sektor pertanian, di sektor agro. Ya. Di situ kita bisa unggul. Kenapa saya katakan bisa unggul? Karena Indonesia diberi oleh Tuhan, kita menempati posisi di bumi ini, ya, 11% dari 27% zona dunia yang tropis. Bayangkan ya, seluruh dunia ini yang zona tropis itu hanya 27%. Artinya apa? Kalau zona tropis itu bisa panen 3 kali setahun. Kalau ada musim dingin, ada salju, dia panennya hanya sekali setahun. Kan kita unggul. 3 kali di sana 1 tahun, 1 kali. Pohon di kita 8 tahun sudah besar. Di sana 30 tahun. Ini keunggulan kita. Jadi ini udah obsesi beliau selama puluhan tahun nih Pak ya? Ini sebuah ketimpangan yang kita lihat setiap hari, tetapi tidak pernah ada yang mencoba memahami atau meresapinya, dan Pak Prabowo itu menjadi sebuah ganjalan bagi beliau, sehingga ketika sekarang beliau memimpin, beliau ingin coba mewujudkan bagaimana membangun kesejahteraan Indonesia dari desa. Tapi apa salahnya sih Pak, uang kebanyakan ada di DKI dan di kota, bukan di desa? Kan desa penduduknya sedikit Pak. Penduduk kita 60% ada di desa, Pak. Tetapi uangnya beredar di kota. DKI lagi ya? Di DKI lagi. Sehingga ketimpangan antara si kaya sama si miskin semakin hari semakin lama semakin jauh gitu. Nah, itulah yang kita berusaha bagaimana dalam Prabowo Nomic ini kita mengembalikan kedaulatan ekonomi berada di tangan rakyat. Tapi Pak, nanti kalau uangnya pindah ke desa, nanti orang kotanya yang jadi miskin Pak, gimana? Orang kotanya kan pulang ke desa, membangun desa bersama sehingga hidup di hari tua nanti. Kita juga pasti bermimpi di hari tua nanti kita akan kembali ke desa, hidup di desa yang nyaman, makmur, tenang dan hijau dengan segala
ketenangannya. Gitu. Apalagi kalau udah pensiun ya, Pak. Betul. Kalau saya masih lama nih. Masih lama ya. Pak Bambang kayaknya perlu timbang-timbang ini ya. Udaranya lebih cerah, Lebih cerah, betul. Semuanya lebih baik ya, Pak. Betul, Pak. Kehidupan sosialnya Lebih enak ya, Pak. lebih enak. Jadi Nggak polusi ya, Pak. Betul. Aduh. Tapi Pak, sebenarnya ceritanya Bapak pertama kali sebagai orang yang sudah hampir setengah abad kenal Presiden Prabowo. Obsesi Pak Prabowo dengan makanan bergizi dan koperasi desa ini pertama kali Pak Jo dengar itu kapan nih? Waduh, sepertinya pada saat saya mulai sadar politik, saya mulai dewasa, setiap pembicaraan saya sering dengar mereka kalau bicara sama paman-paman saya, itu selalu pembicaraan Pak Prabowo dari dulu sampai sekarang itu konsisten. Bagaimana melihat bahwa Indonesia yang dikaruniai Tuhan dengan segala keberkahan, di mana kita menguasai 11% dari 27%. Kawasan Katulistiwa yang tropis, itu kan kita sudah punya suatu kekayaan yang luar biasa. Harusnya kita tuh bisa menanam 3 kali, sedangkan negara-negara di Eropa maksimal 2 kali. Harusnya kita bisa jauh lebih sejahtera. Nah, cita-cita beliau tuh bagaimana bisa melihat Indonesia itu sejahtera, adil, dan makmur. Itu cita-cita beliau dari dulu. Dan kalau MBG, beliau hanya ingin melihat bagaimana rakyat miskin di desa-desa, di daerah-daerah bisa senyum, menyongsong masa depan yang lebih baik. Dan perkembangan otaknya bisa bersaing lah ya, Pak. Betul sekali, Pak. Nah, jadi itu dari dulu komitmen beliau gitu. Mungkin karena beliau dulu beroperasi kan dengan prajurit yang asalnya dari desa-desa ya, Betul dari keluarga sekali. miskin. Jadi Betul mereka sekali. agak tahu mereka ya. Orang hanya melihat Pak Prabowo seolah-olah seperti karena beliau ini anak bangsawan ekonomi, tinggal beliau di Jakarta, tinggal di Jakarta, menikah dengan anak presiden. Tetapi mereka tidak pernah melihat bagaimana Pak Prabowo ketika ditugaskan, beliau masih muda, umur sekitar 22 tahun, sudah ditempatkan di daerah-daerah yang sangat sulit. Di dekat rumahnya Pak Jo. Betul, kebetulan waktu itu asrama dekat samping rumah saya, dan beliau ya bertugas di mana-mana, di Papua, di Aceh. Itu beliau melihat kenyataan bahwa ternyata kemakmuran, kekayaan alam yang kita miliki ini tidak dinikmati dan tidak menjadi sumber untuk mewujudkan kemakmuran bangsa kita. Makanya saya beliau sering ngomong, walaupun saya nggak bisa bahasa Belanda gitu, bahwa dulu ada tulisan di tempat-tempat pabrik itu, Honden and Inlander forbidden. Jadi anjing dan pribumi dilarang masuk. Padahal itu di kolam renang ya, Pak. Padahal itu dibangun di atas barang dari hasil alam kita yang dibangun untuk dibangun kemakmuran mereka dan kenikmatan mereka. Tetapi kita sebagai orang pribumi tidak bisa menikmati. Itu di Braga, di Bandung juga dulu gitu. Ada Pak. tulisannya. Nah, itulah yang membuat beliau itu sampai sekarang gemes ya, Pak. Gemes, dan bagaimana ingin menegakkan pasal 33 sehingga semoga pasal 33 ini akan itu, kalau bahasa saya itu adalah pasal ratapan rintihan para founding fathers kita, melihat bagaimana kekayaan alam kita diambil, dirampok untuk kemakmuran mereka dan membangun peradaban bangsa lain, tetapi kita hidup tidak lebih baik daripada ya seperti yang mereka sebutkan Honden and Inlander. Tapi lalu ya itu ratapan ya bahwa ini. Tapi terus menurut sejak kapan Presiden Prabowo itu terus langsung tahu, kalau saya jadi presiden, yang saya akan lakukan pertama ini gitu. Kalau saya dengar ceritanya, Pak, itu saya dari salah satu sahabat beliau, Pak Maher Al-Gadri. Oh iya beliau. Nah, beliau menceritakan Pak Prabowo itu dulu temannya Sok. PSI. Sok Yoski ya. Oh, Suhogi, kakaknya Arief Budiman. Betul. Jadi waktu Suhogi itu beliau sudah dari masa umur 16 tahun itu sudah membicarakan terkait dengan bagaimana membangun peradaban Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang begitu berlimpah. Jadi waktu Suhogi meninggal di Gunung Merapi itu beliau masih berkawan itu ya? Masih berkawan, dan saya dengar ceritanya juga bahwa sepatu yang dipakai Suhogi itu sepatu yang dipinjam dari Pak Prabowo gitu. Oh, Pak Prabowo udah jadi tentara waktu itu? Belum. Sama-sama hobi alam dan segala macam, dan saya kebetulan baca juga bukunya Suhogi, jadi ngikutin sedikit gitu, karena penasaran.
Jadi pemikiran, jadi waktu muda beliau suka berdiskusi rupanya dengan Suwoki, dengan Maher begitu. Betul, saya dengar cerita dari Pak Maher seperti itu, dan beliau dari dulu masalah nasionalisme, patriotisme itu tidak pernah berubah dari zaman beliau umur 16 tahun sampai sekarang beliau jadi presiden ini. Jadi ini suatu... Tapi pertama kali bicara koperasi, wah, kebetulan kalau setiap saya dengar beliau kalau bicara masalah ekonomi, saya selalu melihat beliau selalu membahas masalah koperasi gitu. Kebetulan buat kami orang tim-tim pasti selalu ingat dulu tuh ada koperasi taksi Seroja. Itu adalah salah satu koperasi yang dibentuk oleh Pak Mitro. Oleh Pak Mitro. Betul. Nah, dan itu atas lobby beliau, dan kebetulan salah satu pendirinya sampai sekarang ada di Bogor, dan kami sering berbicara dan beliau selalu cerita, wah kalau Pak Prabowo itu kalau koperasi dari zaman dulu tahun 83 itu bikin taksi Seroja itu ya Pak Prabowo katanya. Tapi udah nggak ada sekarang Pak? Taksinya sudah tidak ada. Tapi orangnya masih hidup kalau yang dulu pengurus koperasinya gitu. Tapi ini kok tiba-tiba ketika mau bikin koperasi kan harusnya itu tugas Menteri Koperasi ya. Betul. Tapi kok tiba-tiba Presiden menugaskan Pak Joni untuk jadi pimpin Agrinas untuk bangun koperasi. Mancing-mancing ini Pak. Nggak, ini saya cerita yang fair aja. Fairnya mungkin begini Pak. Kebetulan Agrinas ini kan dulu dibangun dari suatu PT lama yang namanya Yodya Karya. Konsultan engineering. Kemudian saya juga latar belakang saya, memang saya orang konstruksi. Saya 25 tahun terakhir ini kan sebagai orang konstruksi gitu. Bapak yang bikin rumah Pak Prabowo di Hambalang? Hampir semua itu termasuk saya yang bikin gitu. Jadi termasuk Unhan di Atambua. Dan terakhir rumah sakit veteran ya Pak? Rumah sakit Sudirman ya. Betul. Dulu namanya Dr. Suyoto ya? Dr. Suyoto. Sekarang jadi rumah sakit RSPPN. Tiba-tiba ada gedung gede itu berapa lama Bang? Itu 28 lantai kami bangun dalam 10 bulan Pak. 10 bulan. Itu termasuk luar biasa. Sesuatu yang kami kerja ekstra untuk bisa mewujudkan itu karena waktu yang cukup pendek. Saya juga dibilangin Pak Jeki Makarim, katanya tiba-tiba Pak Jo bangun Unhan di potong bukit di Atambua. Itu berapa lama Pak? Itu juga sama, itu juga 10 bulan. 10 bulan ya? Karena waktu itu kita mulai pembangunannya bulan Februari, bulan April siswa itu sudah harus masuk di bulan Agustus. Akhirnya siswanya dititipkan dulu pendidikan dasar militer di 744, Batalion 744 Samodok di perbatasan sampai Natalan. Pas mereka pulang Natalan masuk, sekolahnya sudah siap. Jadi kita bagian yang selalu ini Guru Cagur bangun ya, potong kompas. Potong gunung terus ini. Iya. Nah sekarang kayaknya Pak Prabowo kan kalau saya nggak salah idenya tuh harusnya dapur-dapur BGN itu suplainya dari koperasi. Iya betul. Tapi BGN-nya sudah jalan, koperasinya belum ada, iya kan? Sekarang kita menyusul, mengejar bagaimana koperasi ini bisa segera berjalan. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini nanti akan menjadi patron, akan menjadi pendamping bagi petani-petani di desa untuk mendampingin mereka mulai dari bibit, mulai dari pupuk, kebutuhan hidup mereka, kebutuhan finansial mereka, sampai nanti koperasi itu menjadi off-taker dari produk mereka. Nah dari situlah produk itu akan kita distribusikan melalui Torasera. Nah, Torasera itu singkatan dari Toko Rakyat Serba Ada. Itu nama diberi sendiri oleh Pak Prabowo. Jadi ini kayak hypermart atau apa, tapi versi punya rakyat versi gitu. Punya rakyat, betul. Bukan punya konglomerat ya. Boleh juga konglomerat kan bisa menjual yang lain-lain dan kita jual barang-barang produk. Yang... Tapi kalau konglomerat ikut sebagai koperasi, walaupun dia boleh aja masukkan modal lebih besar, tapi sebagai
suara cuma satu aja ya. Kalau di dalam koperasi pasti tidak boleh karena berbeda ini. Mereka silakan berjual di situ untuk memastikan bahwa kita juga bisa mengakses barang-barang yang tidak kita produksi di desa-desa. Tiba-tiba umpamanya orang desa sudah sejahtera, umpamanya dia mau beli olive oil kan nggak ada di Indonesia. Dia kan harus belinya di supermarket, Pak. Jadi artinya sebetulnya kalau ini sukses, para konglomerat juga menikmati karena daya beli rakyat ini makin besar. Makin gitu besar, karena dan juga kita dengan adanya 80.000 gerai koperasi ini, produsen-produsen yang sekarang mensuplai retail atau mensuplai pasar-pasar itu bisa memiliki tambahan jalur distribusi. Jadi kalau misalnya Pak Antoni Salim punya Indofood, tiba-tiba ada 83.000 gerai. Sekarang beliau harus produksi 2-3 kali lipatnya supaya bisa menyuplai ke desa-desa itu dan kita menjadi fasilitatornya gitu. Jadi semua akan ikut menikmati kue yang dan mungkin juga bisa beli barang dari desa lebih murah ya untuk bahan baku. Kalau lebih murah tidak, kita berprinsip bahwa dalam koperasi itu nanti harus lebih fair. Harga yang lebih tapi kan mediasinya jadi lebih pendek, lebih pendek. Iya kan? Tapi yang pasti harga yang dibayar oleh konsumen itu harus minimal nggak lebih mahal lah, Pak ya. Paling tidak itu menggambarkan kesejahteraan daripada warga desa itu, karena harganya lebih fair. Jadi selama ini umpamanya tomat dia beli di desa, dia beli di petani itu harganya 3.000, dia jual 15.000. Wah, orang di kota pikir wah petani kaya nih, jual 15.000, tapi ternyata yang ambil keuntungan margin paling besar itu adalah middleman. Nah, mungkin nanti kita jual 15.000 tapi bayar ke petaninya 9.000. Jadi keuntungan kalau desa lebih kaya itu karena kalau desa lebih kaya belanjanya di kota juga, Pak. Dari kota juga. Tapi kalau kota lebih kaya belum tentu belanja ke desa. Nggak akan mau ke desa. Bisa-bisa ke kota lain atau ke luar negeri, Pak. Betul. Makanya kata Pak Prabowo, uang hanya 10% yang berputar di desa. Nah, itu yang ingin kita rubah supaya dalam membangun bangsa ini kan kita seperti sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bukan hanya sebuah slogan, tetapi ini sesuatu yang akan kita wujudkan dan negara sekarang hadir untuk memastikan bahwa sila kelima itu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Gitu. Nah ini Pak, ada pertanyaan dari teman saya seorang ekonom ya. Dia bilang, oke lah katakan KDMP itu tiap unit dapat modal seolah-olah 3 miliar kan? Dalam perhitungan awal kan untuk bangun infrastruktur dan sebagainya 1,6 gitu. Betul. Sisanya 1,4 untuk modal kerja lah ya. Lalu diharapkan dan selama ini 2 tahun pertama dikelola oleh Pak Jo dengan aparatnya, ya kan? Lalu asumsinya setelah 2 tahun nanti kan dikembalikan kepada dikasihlah rakyat sendiri yang ngurus. Betul. Sekarang pun diawasi oleh kepala desa dan pengurus desa, tapi nanti setelah 2 tahun ini Agrinas lepas, paling hanya tersisa jasa untuk sistem digitalnya ya. Betul. Jadi apa supaya belinya murah dan pengen. Tapi terus pertanyaan, oke kalau dari 3 miliar kan 1,4. Apakah mungkin dalam 2 tahun ini dengan 1,4 itu dengan bayar gaji manajer, 17 pegawai bisa sustainable gitu? Nah, ini yang apalagi mereka menyangka itu 3 miliar itu pinjam karena kan sekarang dari himbara gitu. Nah, ini kan teman-teman yang mungkin dari tadi Pak Bambang sempat sebutkan ekonom. Ini kan sekarang harus kita sadari, tanpa kita sadari Pak, bahwa tidak ada lagi namanya mata pelajaran koperasi. Ya. Bahkan di IKOPIN ya. Bahkan di IKOPIN pun sudah tidak ada lagi fakultas koperasi. Aneh itu ya. Itulah makanya akhirnya paradoks lagi ya. Paradoks lagi. Jadi akhirnya apa yang tadi Pak Bambang sampaikan bahwa ada ekonom menanyakan itu saya bisa pahami karena dia mengukurnya dari sisi ekonomi liberal gitu. Sedangkan dalam koperasi ini bukan yang dihitung bukan profitnya, tapi itu benefit. Bagaimana kehadiran koperasi itu memberikan manfaat bagi warga desa itu, bukan menghitung investasi sekian, saham sekian, untung sekian. Nah ini salah mungkin ini melakukan analisanya dan diskusinya kalau untuk koperasi ya tidak tepat gitu. Jadi sebetulnya lebih tepat mengatakan sebetulnya biaya koperasi Desa Merah Putih ini dibiayai oleh potongan dari 6 tahun dana desa dalam anggaran ya. Jadi dana desa itu dialokasikan dulu
untuk pembangunan gerai-gerai koperasi dan sarana prasarananya dengan meminjamkan uang dari Himbara, kemudian akan dibayar secara selama 6 tahun oleh Kementerian Keuangan, sehingga industri bank juga hidup, dan kita pastikan bahwa karena itu dijamin oleh Kementerian Keuangan, pasti pembayarannya tidak akan macet gitu. Jadi ini mungkin satu-satunya kredit terbesar negara yang tidak akan ada NPL-nya. Ya, jadi enak bener ya Himbara ya. Betul. Dia kasih pinjaman sekarang 240T, habis itu dicicil 40T selama 60 tahun, jaminannya jaminan negara lagi. 6 tahun, jangan 60 tahun. 6 tahun, sorry. 6 tahun. Selama 6 tahun dengan jaminan negara. Bunganya gede nggak Pak? Saya tidak tahu pembicaraan bunganya gitu. Kalau bunganya mungkin dari Himbara langsung sama BenQ. Karena kami tapi artinya dia seolah-olah kasih pinjaman yang udah garantit lah gitu. Udah garantit itu. Jadi dengan begitu bank-bank ini juga bisa menjadi lebih sehat dan bisa menjalankan kegiatan ekonomi lain sehingga mendukung pertumbuhan Indonesia ini menjadi lebih baik. Jadi dan kalau minjemin ke Agrinas atau ke ini disebutnya pinjam ke koperasi atau ke Agrinas, karena kalau ke koperasi kan bisa dibilang pinjaman pada UKM bukan Pak. Jadi pihak koperasi maupun Agrinas kami tidak melakukan pinjaman, tapi kami mendapatkan penugasan pembangunan ini dari Kementerian Koperasi, kemudian uangnya disiapkan oleh Bank Himbara dengan skema pembayaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi sekarang kepala desa kalau dia pinter sebagai pengawas koperasi, dia pastikan koperasinya untung, maka dana desa 1 miliar tiap tahun selama 6 tahun tuh ini investasi yang bagus. Pak Bambang juga mungkin ini terjebak ini. Ekonomi liberal nih. Kepala desa sebagai pengawas bukan. Karena ini koperasi ini dibangun dari APBN, yaitu dari uang pajak rakyat. Jadi koperasi ini adalah milik seluruh warga desa itu. Jadi bukan milik pribadi-pribadi, dan pengawasnya adalah seluruh warga desa sebagai pemilik. Dan kebetulan sekarang juga sudah ada badan organisasi koperasi yang dibentuk oleh Kementerian Koperasi, mereka yang nanti akan mengawasi perjalanan daripada Koperasi Merah Putih itu ini. Semua warga desa otomatis jadi anggota koperasi? Tanpa harus membayar iuran, tanpa harus membayar simpanan wajib. Pokoknya dia tercatat dengan KTP-nya KTP anggota, desa itu warga di situ, dia otomatis anggota koperasi. Menjadi pemilik koperasi tersebut. Nah, sehingga koperasi ini orang sering tanya, bagaimana koperasi ini bisa berhasil? Ya, koperasi ini adalah suatu kegiatan yang sifatnya kolektif kolegial. Jadi dari masyarakat desa itu dia sebagai pemilik, dia sebagai konsumen, dan dia juga sebagai penerima manfaat daripada kegiatan ekonomi di sana itu. Ya, tapi teman-teman saya ataupun rekan-rekan satu WhatsApp grup saya kan selalu nomor satu, ini gimana sih? Koperasi itu kan harus dari bawah ke atas. Ini kok kesannya koperasi top down, gimana Pak Jo? Kan Pak Jo kan orang kiri juga nih yang penggemar, udah belajar koperasi kemana-mana. Betul. Jadi begini, koperasi ini kan sebetulnya menjadi suatu janji konstitusi kita. Jadi konstitusi kita mewajibkan kita untuk membangun demokrasi ekonomi dengan menggunakan berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Itu jelas tertera di dalam konstitusi kita. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah wujud janji konstitusi. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba kita bikin atau tiba-tiba kita bikin satu project dan kita bikin suatu, ini bukan suatu karangan, tapi ini adalah wujud janji konstitusi. Dan orang-orang selama ini hanya melihat bertanya koperasi itu dari bawah, bukan dari atas lah. Kalian tidak bikin. Dan apalagi kita lihat sekarang kenyataannya, penetrasi hegemoni kapitalis itu begitu menguasai ekonomi di pasar, di desa-desa, sehingga gotong royong itu sudah tidak ada lagi. Jadi warga itu untuk menyemprot sawahnya dia, mereka tuh berlomba cepat-cepatan datang ke tengkulak, datang orang yang mau minjamkan duit supaya sawahnya dia disemprot biar hamanya lari ke sebelah. Padahal kalau kita lihat masyarakat desa kita biasa dia hidup secara bergotong royong bersama-sama, mereka semprot sekaligus secara bersamaan sehingga tidak terjadi serangan hama kepada lahan yang lain. Disitulah namanya gotong royong dan saling membantu. Dan mungkin nggak sih Pak, setelah Bapak pelajari koperasi di Spanyol, di India, di mana-mana itu tahayul itu apa yang disebut seolah-olah negara itu lepas tangan nunggu
dari bawah aja koperasi itu? Wah, kalau lepas tangan dari bawah nggak mungkin. Makanya karena tidak ada yang mau bikin, sekarang negara yang bikin karena itu janji Tapi yang ngomong itu putrinya Bung Hatta loh, yang putrinya Bapak koperasi kita. Ya, saya dengan segala hormat, saya hargai pendapat beliau, tetapi kita juga harus melihat bahwa realitas sekarang sudah tidak seperti pada zaman tahun 45 lagi. Mungkin pada waktu itu rasa gotong royong, kebersamaan di desa-desa itu masih sangat kuat. Sekarang ini sudah berubah dan kita melihat bahwa salah satu syarat koperasi modern itu harus dengan jumlah besar, dikontrol secara digital, transparan, akuntabel, dan itu tidak mungkin dilakukan dari bawah ya Pak? Tidak mungkin itu, karena kekuatan hegemoni kapitalis ini merasuk ke bawah ke desa-desa itu begitu kuat sehingga masyarakat desa itu sudah terpecah belah dan sudah lagi tidak mampu mengkonsolidasi diri mereka untuk membangun kekuatan desa. Makanya sekarang perputaran uang di desa itu tidak lebih dari 10%. Dan itu juga yang dikeluhkan presiden ya, karena bank-bank himbara ini punya pemerintah kasih konsesi pada pengusaha besar terima konsesi itu, pinjam ke himbara besar untuk bangun, terus berhasil, untungnya ditaruh di luar ya. Nah, ini juga satu bom lagi ini. Hari ini kayaknya Pak Bambang karena bicaranya bom, jadi kita. Nah, Bank Himbara kalau tidak salah tahun kemarin 2025 itu menghimpun dana dari publik itu sebesar 5.700 sekian triliun. Dan 90% uang itu diberikan kepada hanya 50 keluarga yang menguasai ekonomi Indonesia ini. Jadi itu kan tidak adil dong. Lu lagi ya. Ya bukan masalah lu laginya, tapi nggak fair dong. Masa ini bank pemerintah harusnya dia perhatikan bagaimana berinvestasi kepada kegiatan ekonomi yang sifatnya membangun ekonomi nasional, tapi pemerataan. Dan mereka silakan bank swasta kalau mau berikan kredit sebanyak-banyaknya ya itu hak mereka. Tapi kalau Bank Himbara, kalau menurut saya ini saatnya bagaimana memastikan bisa memberikan paling tidak porsi terbesar untuk ekonomi di daerah-daerah. Bahkan oleh Menteri Keuangan sempat dikasih lagi 200T uang ya. Betul. Disuntik lagi. Kalau tidak ada perubahan dikasih lagi itu ke pengusaha yang nanti taruh uangnya di luar negeri gitu. Tapi Menteri Keuangan kita ini menurut saya cukup cukup luar biasa. Beberapa langkah beliau ini termasuk beliau mengambil alih PNM. Sekarang PNM itu berada di bawah Kementerian Keuangan dan nanti PNM itu mungkin salah satunya yang akan mendampingin koperasi dalam menyalurkan kredit murah kepada masyarakat di desa-desa. Untuk koperasi simpan pinjam. Untuk koperasi simpan pinjamnya termasuk untuk pembiayaan petani yang mau nanam atau ada UMKM yang mau memproduksi tidak punya cukup modal. Nah, disitulah koperasi hadir menjadi pendamping mereka dengan memanfaatkan dana PNM itu untuk membangun. Sudah gitu Bank Himbara dikasih lagi. Kamu bisa kasih kredit 240T yang jamin dalam 6 tahun pasti dicicil pemerintah. Dari anggaran dana desa. Dana desa gitu. Jadi ini sebuah terobosan besar dan saya pikir ini adalah langkah yang terukur. Dan saya yakin bahwa ini akan membawa suatu perubahan yang besar. Jadi memang Koperasi Desa Muara Putih itu tidak mengubah ruang fiskal sama sekali ya? Sama sekali tidak merubah, justru kita memperkuat perputaran fiskal di desa-desa sehingga ekonomi akan tumbuh menjadi lebih kuat. Gitu. Agak jenius juga ya kalau sini harus diakui ya. Senang atau tidak senang dengan Menteri Keuangan. Itu bukan idenya, bukan. Ya Pak, ini idenya Pak Prabowo. Oh ini ide presiden ya? Ininya presiden ini harus kita akui ya. Gitu, suka tidak suka itu idenya ya. Itu idenya beliau dan luar biasa. Ini sebuah terobosan besar ini. Makanya Menteri Keuangan juga tenang-tenang aja ya. Betul sekali gitu. Saya nggak ada masalah, anggaran tidak berubah. Betul. Ya kan, cuma realokasi aja gitu. Makanya kemarin pertumbuhan 5,61 banyak ekonom yang kaget. Karena mereka menggunakan pola-pola yang sama menghitung suatu keadaan fiskal yang berbeda. Yang tadinya itu di awal-awal tahun itu tidak ada spending negara, tiba-tiba dengan ada Koperasi Desa Merah Putih dan MBG
dan pembangunan sekolah-sekolah rakyat itu spendingnya naik gitu di awal semester 1. Makanya 5,61. Nah, itu di luar daripada nalar dan teori ekonomi teman-teman yang di luar sana yang belajar secara konvensional lah ya. Gitu. Ya, karena saya bayangin ya, itu bank tiba-tiba bisa meningkatkan kreditnya. Betul. Tapi ini pasti aman karena anggarannya. Dan yang kedua itu adalah tiba-tiba daerah-daerah ini punya banyak uang sehingga belanjanya ke kota pun bertambah. Betul. Dan yang lebih penting lagi kan ada kritik juga, Pak. Wah, ini kepala daerah marah, kepala desa terus marah dong, anggarannya dipotong gitu kan, sehingga seolah-olah anggarannya diambil Agrinas gitu lah. Betul. Padahal anggaran ini untuk proyek yang harus dikerjakan gotong royong ya Pak? Betul. Dan selain proyek ini gotong royong, nggak boleh oleh kontraktor ya Pak? Tidak boleh oleh kontraktor. Karena biasanya kalau kontraktor kan kontraktornya dari tempat lain biasanya. Dari tempat lain, dari daerah lain, dan dia juga bahan segala macam itu disuplai dari tempat lain. Dan dengan sistem karya bakti padat karya ini, kita berharap konsepnya itu adalah bagaimana menggerakkan masyarakat di desa itu membangun dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Tapi kan bukan kerja paksa kan, kerja rodi. Itu kita bayar dengan dibayar ya. Jadi rakyat yang membangun koperasi ini dibayar sesuai dengan harga standar tukang pada umumnya gitu. Ya. Dan itu jadi menciptakan pekerjaan di situ. Betul sekali. Jadi rata-rata per koperasi itu kita antara 12 sampai 18 orang yang berkegiatan di situ. Ya. Sehingga kalau kita hitung, kalau 12 sampai 18 berarti kali 83.000 sekitar 15.000, ya. 15 orang kalau dibagi dua gitu. 15 orang kalau dikali 80.000 itu kita membuka lapangan pekerjaan yang sekitar 1,4 juta lapangan pekerjaan. Itu berapa lama sih biasanya Pak? Itu rata-rata pembangunannya itu 92 hari. Tapi ada beberapa di daerah-daerah yang agak jauh, itu karena ada kesusahan masalah material, kesusahan mengenai tukang, segala akses yang terbatas, itu ada yang sampai 150 hari. Ya kalau mereka sih seneng aja jadi dapat kerjaannya tambah lama ya. Betul. Tapi itu di luar lagi, misalnya pasir apa segala harus dari desa situ juga harus belinya. Dari daerah itu Pak, paling tidak dari toko material di daerah itu. Nah sekarang ini kan banyak yang rame nih Pak, tanya gitu, kenapa sih kalau pembangunan militer ikut bangun gitu? Ya sekarang kalau bukan mereka, kalian mau nggak bantu gitu dengan anggaran seperti itu? Nah sekarang kalian tidak mau bangun, kondisi bangsa kita seperti ini. Nah tentara lah sekarang ini satu-satunya alat negara yang bisa dimanfaatkan dengan arahan presiden dan dari Sabang sampai Merauke, semua kemampuan organisasi mereka, kemampuan peralatan mereka yang ada bisa mendukung kegiatan ini sehingga bisa terwujud gitu. Dan ini Babinsa benar-benar latihan menjalankan fungsi teritorial ya. Betul. Dan ini karena begini Pak, karena tentara itu selalu pedoman bahwa kesejahteraan itu adalah perisai pertahanan. Nah sekarang ini kenapa sih kalau lihat kita ini kok kayaknya orang itu benci banget melihat kita membangun kesejahteraan masyarakat desa gitu, dan tentara sudah mengorbankan segala waktu dan tenaga untuk melakukan itu, masih juga dibenci. Nah sekarang kontribusi teman-teman yang teriak-teriak di media sosial di luar sana apa terhadap ini kan ini bukan ini suatu realita, ini bukan kita hidup. Tapi Babinsanya dibayar juga dong Pak? Dibayar Pak. Babinsa itu rata-rata itu 218 sampai 248.000 per hari. Per hari Pak? Ya. Kalau daerah terluar di Papua, daerah NTT, daerah yang kepulauan itu sekitar 248, di daerah-daerah Jawa itu kalau nggak salah 208 Pak. Dan itu mereka harus laporan tiap hari ya Pak? Laporan setiap hari, dia harus foto selfie dan upload di portal website kami yang sudah kami sediakan, sehingga kita bisa memonitor setiap titik, setiap hari progresnya gitu. Sekarang udah berapa Pak? Per hari ini sudah 15.244. Udah selesai? Sudah selesai. Yang sedang dibangun sekitar 23.000. 23.000. Ya, jadi totalnya sekitar 38.000 yang sedang kita bangun. Nah ini kan Pak, tanahnya tuh 1.000 meter ya. Itu kan diambil harus jadi milik koperasi ya Pak?
itu menjadi aset desa. Aset desa ya, Pak? Ya, karena koperasi ini kan milik desa. Bangunnya kan pakai APBN yang milik desa itu. Oh, jadi itu milik desa. Milik desa. Iya, oke. Negara- Jadi kalau zaman dulu tanah bengkok lah gitu Tanah kali ya. bengkok, betul sekali. Tapi karena itu menjalankan fungsi kepala desa, jadi tidak sewa ya, Pak? Tidak sewa, kan itu kan dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Ya. Dan mereka lah pemiliknya. Ya. Tapi Pak, saya tuh pikir ya, kalau orang kirim saya jadi kepala desa, suruh cari tanah gratisan lah katakan gitu ya. Pasti saya kasih tanah yang paling, ya kebanyakan orang lah. Ada juga yang idealis, dia kasih yang terbaik. Tapi kan kebanyakan pasti akan kasih tanah yang paling orang nggak ada yang mau lah gitu ya. Jadi kan artinya, sedangkan kalau bisnis retail, lokasi itu kan penting Pak ya. Ini kan nggak cocok Pak. Jadi katanya ada yang di pinggir kali, di tengah hutan, di kuburan. Di sini bedanya artinya Koperasi Merah Putih dengan retail. Ya. Kita ini bukan gerai retail seperti yang orang-orang bicarakan atau orang-orang bukan Alfamart, bukan Indomaret lah ya. Kita ini sebuah gerai yang disiapkan oleh negara, atau itu seperti gudang yang digunakan untuk memastikan bahwa semua barang-barang subsidi negara itu bisa didistribusikan langsung kepada penerima manfaat. Semua bantuan pemerintah, dan mendistribusikan juga kredit-kredit atau finansial yang disubsidi oleh negara. Jadi di situ membedakan dan esensi daripada koperasi itu. Koperasi itu orientasinya adalah manfaat, bukan profit gitu. Jadi bahkan dia bukan pesaing buat warung lokal ya Pak? Malahan justru, dia membantu warung lokal kita justru mensuplai warung lokal dengan harga yang lebih baik, sehingga profit margin mereka menjadi lebih besar, sehingga kesejahteraan mereka juga bisa terwujud dengan kehadiran Koperasi Merah Putih. Jadi malah warung lokal bisa bersaing dengan gerai-gerai yang pusat komersial dari kota ya. Betul. Karena belinya Agrinas ini kan beli dengan diskon yang besar ya. Yang banyak, betul. Jadi mereka kayak mikro grosir sebetulnya ya Pak? Betul sekali. Kita nanti jadi seperti mikro grosir, dan paling utama adalah Koperasi Merah Putih itu untuk mendampingin petani mulai dari dia tanam sampai dia panen. Nah itu yang paling penting. Jadi dia kalau punya padi harga lagi jelek, dia simpan aja di gudang dulu situ Pak ya? Bisa. Karena gudangnya besar kan? Karena sekarang kita jamin harga padi itu 6.500 dan dengan kehadiran koperasi memastikan bahwa distribusi pupuk segala macam sesuai waktu, saya yakin bahwa petani juga akan sangat senang, dia bisa menjual dengan 6.500, dia dapat keuntungan yang cukup bagus, dan dia beli dengan harga sesuai dengan harga subsidi yang ditentukan pemerintah. Nah ini juga menjadi satu permasalahan. Kita kemarin sempat banyak yang mungkin sempat baca ya, ribut mengenai gas melon. Nah, gas melon itu harga HET dari pemerintah 16.000. Ini adalah barang publik karena disubsidi dari pajak rakyat. Ada orang yang menjual barang publik ini atau melakukan kapitalisasi lebih daripada harga HET, itu harusnya pidana ekonomi. Pelanggaran dong. Itu pelanggaran. Ini kan barang yang sudah disubsidi dari uang rakyat untuk membantu rakyat. Kok ada yang menjual lebih mahal dari harga HET? Dan kalau ditanya, ini kan HET, ya beli aja di koran gitu. Kalau sekarang ya saatnya semua rakyat harusnya berdiri dan mempertanyakan hak mereka. Jadi kalau ada yang jual pupuk urea, umpamanya dari HET pemerintah 92.000, dia jual di atas itu, harusnya mereka protes. Ada yang jual minyak kita di atas dari 15.700, protes, kan itu adalah hak mereka karena sudah disubsidi dari uang pajak rakyat, dan itu adalah milik publik, tidak boleh dikuasai oleh kelompok atau individu. Dan pembelinya langsung ketahuan ya Pak, karena anggota koperasi kan ada KTP-nya ya. Ada KTP-nya, betul gitu. Langsung ketahuan ini yang beli gas melon siapa. Betul. Gitu. Jadi ketahuan lah ini yang beli orang kaya, orang miskin. Jadi mulai sekarang mungkin dengan adanya Koperasi Merah Putih, jangan ada lagi lah orang-orang jual barang-barang subsidi di atas harga yang sudah ditentukan, dan itu mungkin kita juga minta untuk aparat penegak hukum mungkin mulai mempertimbangkan bahwa orang-orang yang mengkapitalisasi barang-barang subsidi itu harus kategorinya ada pidana ekonomi gitu. Tapi Pak, ini ada kekhawatiran ya kalau kita lihat studi tentang kenapa KUD yang dulu di proyek besarnya Pak Harto zaman Orde Baru gagal tahun 90-an, itu kan mulanya KUD itu
hidup karena menampung distribusi barang-barang bersubsidi, terutama pupuk. Tapi kan tahun 90-an ketika World Bank, IMF bilang jangan subsidi dihapus, matilah semua itu KUD itu kan. Jadi kita tadi saya sampaikan bahwa tidak itu adalah upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu, ada pihak tertentu, bagaimana membuat kita menjadi pasar bagi mereka. Tapi kita sebagai negara merdeka, apakah kita mau menerima seperti itu? Ini kan saatnya kita berdiri melaksanakan perintah konstitusi kita. Jadi Pak Bambang, dengan umur Pak Bambang, saya yakin bahwa memahami betul gitu proses bagaimana kita sampai hari ini seperti ini dan bagaimana kita dizolimi oleh pihak-pihak atau kelompok tertentu hanya atas nama pasar dan atas nama kebebasan. Kalau di dunia ekonomi namanya apa? IMF Structural Adjustment, betul, yang bikin orang miskin tambah miskin. Tambah miskin. Gitu. Itu di Amerika Latin rame. Tapi Pak, kalau gitu artinya kayak misalnya Pertamini itu yang sekarang di desa-desa, ya kalau yang subsidi bisa di koperasi nih. Harusnya Koperasi Merah Putih itu bisa menyediakan Pertamini untuk mensuplai kebutuhan diesel untuk traktor-traktor, alat-alat pertanian, mesin-mesin produksi di desa, sehingga dan pembelinya ketahuan lagi KTP-nya. KTP-nya gitu. Jangan kita ini subsidi untuk truk-truk yang mengangkut barang-barang industri. Nah, pertambangan. Nah, ini kan sama sekali tidak fair gitu. Jadi ini pengendalian terhadap barang bersubsidi juga. Ini adalah sebuah upaya negara membangun distribusi dan membangun logistik dan pengendalian terhadap semua barang-barang subsidi tersebut. Tapi Pak, mungkin sebetulnya yang bisa bikin optimis bahwa ini akan jalan, memang kalau itu kan rencananya harusnya dapur MBG kan disuplai oleh koperasi kan. Betul. Itu kan nilainya 10.000 per porsi. Betul sekali. Kalau dia dapat 3.000 aja kan udah 30 juta ya Pak. Betul. Kan 3.000 kali 10.000. 30 juta per hari. Per hari. Ya itu belum tentu Alfamart atau Indomaret aja dapat omset segitu kan sehari Pak. Dengan kehadiran koperasi ini, kita akan mendampingin petani, baik pada saat dia berhasil maupun dia tidak berhasil, kita pastikan bahwa koperasi hadir untuk memastikan dia tetap bisa menanam apa yang menjadi produk unggulan di daerah itu. Nah, dengan begitu, masyarakat akan semakin antusias untuk menanam barang-barang yang bisa disuplai termasuk ke MBG. Sehingga MBG juga nanti akan bisa membeli dengan harga yang lebih adil, kemudian di ujungnya adalah apa yang dimasak di MBG juga bisa jauh lebih baik dan lebih sehat untuk anak-anak kita yang menikmatinya gitu. Tapi ini juga yang lagi ribut Pak soal rekrut manajer, ya kan? Kok manajer dilatih militer, bahkan tadinya mau dilatih nembak 30 hari, latihan ininya mengelola koperasinya sendiri cuma 5 hari, sampai ada 5 yang meninggal itu Pak. Gimana jawab itu? Ya, kita turut berduka cita atas apa yang menimpa 5 adik-adik kita yang menjadi nyawanya hilang karena mengikuti pelatihan tersebut. Tetapi begini Pak, kita harus sadari, kita harus akui bahwa untuk menjadi manajer Koperasi Desa Merah Putih itu tidak hanya sebatas kita melihat orang pergi menjaga toko. Tetapi kita harus melihat bahwa mereka ini akan ditempatkan di daerah-daerah yang sangat terpencil dengan budaya yang berbeda, sehingga menurut saya pelatihan militer ini adalah nation character building, sehingga meyakinkan mereka dan menanamkan dasar nasionalisme, dan mereka ini adalah akan menjadi intelektual organik, adalah orang-orang intelek, sarjana yang belajar memahami ekonomi desa, sehingga dari situ kita jangan terus orang dari kota yang datang karena dia sekolahnya tinggi mengajari orang desa bagaimana untuk menanam, bagaimana untuk mengolah kehidupan mereka. Tapi biarkanlah anak-anak muda ini mereka masuk ke desa-desa, mereka menjadi intelektual organik, mereka belajar apa kebutuhan desa itu, memahami desa itu, sehingga nanti mereka yang akan jadi bukan kayak sekedar KKN mahasiswa ke desa cuma sebentar balik gitu ya. Dan juga begini Pak, kita melihat bahwa dalam pelatihan militer itu
bukan hanya sekedar itu gaya-gayaan. Ya. Baris berbaris itu filosofinya sangat tinggi sekali. Di situ mengajarkan bagaimana kekompakan, bagaimana mengeksekusi perintah, bagaimana dipimpin dan memimpin. Ya, Dan di situ mereka belajar leadership. Pak Jo juga merasakan itu ya. Dulu lewat belajar baris berbaris juga ya. Betul. Jadi kita dengan belajar berbaris itu kita belajar bagaimana kompak dengan teman, bagaimana menerima perintah dan mengeksekusinya. Karena kebanyakan orang kita yang susah itu adalah menerima perintah dan mengeksekusi, dan melalui itu mereka terlatih. Dan contohnya kalau saya terus terang aja untuk pelatihan nembak itu buat saya itu penting. Penting kenapa? Karena dalam latihan nembak itu kita diajarin fokus terhadap target. Ketika kita berdiri berjejer beberapa orang nembak, kita jangan terpengaruh oleh bunyi-bunyi di sekitar kita, tapi kita harus tetap fokus. Karena instruksi kita, tujuan kita jelas. Bagaimana mengarahkan pikiran kita kepada sasaran, bahkan kita nggak mendengar itu yang sebelah kita itu. harus sebisa mungkin tetap fokus. Sehingga mereka diajarkan selain leadership, kepemimpinan, mereka juga diajarkan fokus kepada tujuan. Jadi ada baiknya, mungkin teman-teman juga saya mengerti bahwa tapi Bapak nih kedengaran terlalu pro militer. Jadi saya mau, kalau saya Pak sebagai orang dari luar ngelihatnya, sebetulnya bukannya ini terbalik. Sebetulnya bukan manajer koperasi lalu dilatih Komcat, tapi sebetulnya Bapak kan di Agrinas. Agrinas ini kan terbatas. Betul. Ya kan? Mau rekrut 83.000 manajer. 80.000. Ya, 80.000 manajer selama 2 tahun. Gimana cara ngerekrutnya? Karena mereka akan ditaruh di daerah-daerah desa. Jadi akhirnya dibantulah Kemenhan kebetulan punya program Komcat. Kan kira-kira gitu. Sebetulnya tidak, Pak. Jadi perekrutan itu melalui PAN RB dan BKN yang merekrut. Nah, justru menurut saya itu problemnya, Pak. Betul. Karena kalau Komcat kan sebetulnya otomatis rekrutmennya itu berbeda. Tapi karena ini sebetulnya membantu, lalu mereka bingung, akhirnya minta PAN RB yang sudah biasa merekrut puluhan ribu orang kan? Tidak, sebetulnya karena saya ikut dalam diskusi di awal, memang waktu itu ada perdebatan yang merekrut itu dari Kemhan atau yang merekrut itu dari PAN RB. Saya termasuk salah satu yang ngomong cukup lantang bahwa yang merekrut itu sebaiknya Kemhan. Kenapa saya waktu itu berargumen bahwa yang sebaiknya yang merekrut adalah Kemhan? Karena Kemhan melalui pers itu sudah terbiasa merekrut orang dengan standar yang akan dilatih dasar-dasar militer. Sehingga standar kesehatan, standar fisik, standar kesiapan mental ideologi dan untuk ditaruh di tempat terpencil itu teruji gitu. Makanya waktu itu saya terus terang termasuk salah satu yang agak ngotot supaya recruiting itu dilakukan oleh Kemenhan. Tapi ternyata nggak jadi. Tapi apa daya, saya kan hanya seorang dirut Agrinas yang tidak punya kuasa dan tidak bisa menentukan apapun, dan mayoritas akhirnya sepakat bahwa itu dilakukan oleh PAN RB dan BKN. Yang kebiasaannya adalah merekrut ASN. Nah ini mungkin tipikalnya agak berbeda ya. Itulah mungkin di situ terjadi ada miss lah ya. Ada miss. Karena kalau ASN kan yang penting IQ-nya, kesehatan. Tetapi di dalam TNI pun dalam merekrut jelas, Pak. Bagaimana si anggota si orang yang direkrut itu harus tanggap dan teringginas. Dan selain itu mereka juga harus memiliki IQ yang di atas rata-rata, itu di atas 110. Jadi yang akhirnya yang diputuskan merekrut itu PAN. Kalau mereka itu direkrut dengan pola seperti yang dilakukan oleh TNI, menurut saya mereka ini adalah orang-orang pintar, anak-anak cerdas yang akan didapatkan di desa-desa. Mereka ini akan menjadi intelektual organik yang memahami jiwa dan bagaimana nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Dan mereka tidak kaget kalau dikomcatkan. Tidak kaget kalau mereka dikomcatkan. Dan kemudian mereka itu nanti ketika setelah 2 tahun, saya yakin bahwa mereka adalah manajer-manajer tangguh yang bisa ditaruh di mana saja. Dan mereka paham. Itu setelah 2 tahun mereka jadi apa, Pak? Kan kontraknya cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Tapi saya tidak tahu rencana besar daripada pemerintah setelah itu. Tetapi kita coba membaca-baca, lihat kondisi
kalau saya melihat bahwa mereka ini apabila dilatih menjadi orang-orang yang tanggon, tanggap, dan terengginas dengan IQ di atas rata-rata di atas 110, harusnya mereka ini sangat pantas ya setelah mereka 2 tahun belajar tentang ekonomi kerakyatan, memahami desa, harusnya mereka pantas ditaruh sebagai manajer-manajer di BUMN atau di bank-bank BUMN untuk memimpin menjadi calon-calon leader ke depan supaya menguatkan sistem ekonomi kita yang sudah kita tinggalkan dan sudah tidak kita pelajarin lagi. Itu ekonomi. Jadi pernah 2 tahun mengelola di lapangan. Betul gitu dan kinerjanya ketahuan dari sini tiap hari ya Pak. Betul. Tapi mereka yang tugas ngerekrut 17 anak buahnya nanti itu. Untuk yang 17 anggota yang ada di koperasi-koperasi itu kami Agrinas bersama dengan kepala desa, Babinsa, dan pengurus koperasi di desa bersama-sama melakukan perekrutan dan penempatan di setiap koperasi karena gajinya 2 tahun pertama dari Agrinas dari kan? Agrinas, dari hasil pengolahan keuntungan yang kita kelola gerai-gerai tersebut. Kemudian mereka ini harus warga desa itu wajib, tidak bisa ditawar, tidak bisa dinegosiasi. Dan salah satu dari mereka mungkin setelah 2 tahun bisa jadi manajer ya di situ. Ya, karena mereka di situ ada 2 wakil manajer dan sekarang sudah kita latih. Pada saat kita buka kita sudah latih dan mereka juga kita ajarkan terkait dengan bagaimana menjadi seorang kepala toko nantinya atau manajer toko nantinya gitu. Nah ini Pak, kalau bicara soal gitu ya, lalu ketika dalam 2 tahun ini kan dikontrol nih, dari sini bisa kelihatan laku berapa, barang berapa, kalau barang lebih dari 3 bulan harus dikeluarin dan sebagainya. Itu yang memberi evaluasi dari sini ya Pak? Jadi di setiap sistem yang kita bangun ini, kita juga membangun KPI daripada manajer yang nanti akan ditempatkan di desa itu. Jadi KPI-nya contohnya seperti ini. Ketika harusnya barang itu dia harus order, tapi dia tidak order, otomatis kita dari pusat yang akan mengorder. Nah, kalau dengan kita melakukan order, ketahuan langsung barang yang laku stoknya masih ada tuh. Jadi manajernya nggak tahu aja, orang di sini tahu ya Pak? Tahu. Nah, dengan begitu KPI-nya dia akan berkurang. Nah, wah lalai kamu nih ya. Kamu lalai. Nah, ketika KPI-nya sudah di bawah 60, kita akan melakukan training lagi, refreshing untuk memastikan bahwa apa yang terjadi selama ini karena beberapa kelalaian harus kita koreksi supaya dia ke depannya KPI-nya bisa dipertahankan. Tapi kita tidak kasih lagi 100 KPI-nya. Itu setiap berapa lama Pak evaluasinya regulernya? Itu sesuai dengan KPI, bagaimana KPI mereka berkurang. Nilai mereka. Apakah nilai mereka tetap di atas? Kalau di atas berarti mereka perform, kenapa harus kita evaluasi gitu ya. Malah perlu dipuji dong Pak. Perlu dipuji dan kalau perlu dengan hasil yang baik, malah justru mereka harusnya dapat bonus gitu. Iya. Betul. Jadi dari perhitungan Agrinas sendiri Pak, setelah 2 tahun itu berapa persen dari koperasi ini financially sustainable? Harusnya, karena kita lihat bahwa koperasi ini yang menentukan itu adalah kolektif kolegial masyarakat desa itu. Jadi bukan kita yang menentukan, tetapi masyarakat desa itulah yang nanti menggunakan koperasi itu sebagai alat, sebagai patron bagi mereka untuk membangun ekonomi di desa mereka. Jadi koperasi ini akan mendampingi setiap kegiatan di desa, kegiatan ekonomi di desa untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi desa tersebut. Saya itu Pak lihat di Instagram Bapak murka karena militer udah banyak membantu kerjaan KDMP malah dikritik itu. Padahal itu bisa kita lihat misalnya di Pulau Selayar ya Pak. Betul. Kita lihat videonya ini ya, ada apa?
Apa mungkin gitu, kalau bukan Keadaan militer? karena saya lihat sendiri, Pak. Ya. Saya Lihat sendiri, saya Pak? lihat sendiri, saya datang ke sana, kita melihat bagaimana perjuangan teman-teman di daerah Ya. membangun itu dengan upaya yang luar biasa, tetapi tidak dihargai. Nah, itu kan menurut saya kurang pas gitu. Ya. Pengorbanan babinsa, pengorbanan koramil dan kodim itu luar biasa. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam waktu sesingkat seperti ini, dan itu karena Tapi kan jangan-jangan itu salah Bapak dan Agrinas, kenapa itu tidak sampai ke publik kan? betul, makanya hari ini saya hadir di sini untuk menyampaikan kepada publik. Bisa Dan lihat. juga tadi menghadirkan bom Angka-angka, ini, ya. angka-angka ini harus menjadi bom buat Ya, untuk membalas, Balas, untuk ya, menjawab ya. apa yang selama ini menjadi keraguan di dalam Ya. di luar sana gitu. tapi ini luar biasa Pak ya, kalau dari laporan dari sini, mula-mula kita dengarnya 1,6 M rata-rata Ya, untuk bangun infrastruktur. Betul. Ternyata Bapak sendiri bikin rencananya hampir 1,4. betul. Tapi ternyata Kita lakukan efisiensi konkretnya lagi. hanya 1 mili, nggak sampai 1,1. Jadi udah ada penghematan ya. Betul, Pak. Jadi kita melakukan sebuah efisiensi secara maksimal. Makanya saya hari ini hadir dan saya buka data ini. Saya berharap bahwa ini menjadi suatu benchmark baru, Ya. sehingga penggunaan APBN ke depannya menjadi jauh lebih efektif, efisien, sehingga kebocoran itu bisa kita tutup semaksimal Iya. dan efisiensi, sehingga kita tidak akan terjebak dalam orang bilang katanya Indonesia gelap. Indonesia gelap dari mana gitu? Dengan kita duit begitu banyak, hanya mungkin pengelolaannya aja perlu kita atur gitu. Tapi ini Pak ya, karena dengan ribut-ribut fiskal ini dari target 83.000 tahun ini, menurut Menteri Koperasi jadinya 40.000 Pak, betul Pak? 40.000 itu target untuk bulan Agustus. Oh, jadi pada bulan Ya. Agustus 40.000. Tapi target 80.000 tetap sesuai dengan arahan Presiden. ya. 80.000 itu akan kita wujudkan semaksimal mungkin di tahun 2026. Karena ini nggak ada urusannya dengan pemangkasan anggaran, anggarannya kan sama aja Pak ya. Ya, karena ini kan sebetulnya bukan dari APBN murni ya, karena itu kan dipinjam Dari dari Himbara ya. Himbara, kemudian ini kan alokasi dari dana desa sebagian, dan arahan Pak Presiden no one left behind. Koperasi Merah Putih harus hadir, walaupun di situ warganya cuma 500, disitulah negara harus hadir untuk melayani mereka. Nah itu Pak, kalau Menteri Koperasi bilang mungkin misalnya dievaluasi tidak semua satu desa satu, tapi kalau desa yang penduduknya nggak terlalu banyak, mungkin digabung. Itu kita harus mengerti bahwa tadi saya sampaikan arahan Pak Presiden no one left behind. Walaupun di daerah itu warganya sedikit, walaupun dia cuman ini, negara harus hadir untuk memastikan bahwa mereka didampingin dalam pembangunan ekonomi mereka supaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, ya. Karena kan sebetulnya anggaran tahun ini untuk Koperasi Merah Putih itu, walaupun Bapak mungkin akan spend 240 T, sebetulnya yang dianggaran kan hanya 40 T. 40 T, betul. Dan itu sampai sekarang nggak ada pemangkasan kan di situ? Sejauh ini saya belum pernah mendapatkan arahan atau mendapatkan perintah untuk melaksanakan pemangkasan maupun pengurangan. Saya tetap sesuai dengan arahan dari awal 80.000 dan ini tetap konsisten gitu. Ya. Tapi ini Pak, itu kan kita bicara desa, kan ada juga koperasi kelurahan Merah Putih. Betul. Di kota, di kota kan cari 1.000 meter pasti susah lah Ya. Pak. Ini jadi kita dari evaluasi setelah kita melakukan 40.000 ini, mungkin nanti kita akan melakukan evaluasi, perlu penyesuaian untuk beberapa daerah, akan kita sesuaikan dengan kondisi dan lahan yang ada gitu. Dan mungkin di kota produksinya nggak ada, lebih berfungsi retail barangkali ya Pak? Belum Untuk tentu. untuk memasarkan produk dari koperasi di desa mungkin. Mungkin kami kan nanti kan juga ada namanya Torasera Distribution Center. Ya. Jadi produk-produk yang dari desa ini juga bisa kita distribusikan di kota-kota supaya memastikan bahwa warga kota juga bisa mendapatkan produk-produk secara langsung sehingga terjadi fair price. Harga yang mereka bayar itu menggambarkan harga yang mewujudkan kesejahteraan bagi petani di desa. Mungkin nggak Pak, karena di kota itu kebutuhan yang besar dari masyarakat menengah bawah kota kan perumahan Pak. Ya. Mungkin nggak koperasi kelurahan di kota besar kayak Jakarta ini lebih untuk
berfungsi untuk memudahkan pengadaan perumahan layak buat warganya. Ini Pak Bambang lagi pancing ini, makanya beberapa daerah, beberapa negara memang ada kegiatan koperasi yang membangun perumahan-perumahan. Bahkan Pak, embahnya kapitalisme di Amerika kotanya lagi New York itu justru koperasi perumahannya paling besar di dunia. Sekali gitu. Masa Indonesia yang Pancasilais enggak, Pak? Harus kita tiru juga, dan itu coba kita pelajarin, dan itu mungkin sekarang masih belum jadi scoop daripada kegiatan kami, tapi saya yakin bahwa ke depan teman-teman di kota juga harus memikirkan itu, sehingga koperasi yang ada di kota bisa mengarah kepada apa yang tadi Pak Bambang sampaikan. Jadi kita akan membangun New York baru di Indonesia melalui koperasi gitu. Nah ini Pak, saya sebenarnya pengen ada semacam tahayul atau logical fallacy tentang koperasi. Seolah-olah sekarang sebagian teman-teman kita yang sebenarnya idealis tapi romantis mungkin ya Pak, nganggap koperasi itu harus betul-betul tumbuh, orang-orang di lokal kumpul bangun koperasi jadi besar. Seolah-olah kalau ada peran negara itu diharamkan lah gitu. Itu salah, top down. Tapi kalau kenyataannya kita lihat di dunia, koperasi yang berhasil, misalnya Fonterra di New Zealand yang mensejahterakan berapa? 10.000 peternak susu. Menguasai 30%, bahkan mungkin sepertiga sekarang pasar dairy dunia loh Pak. Bukan lokal, dunia. Itu dibikinkan undang-undang khusus untuk koperasi Fonterra, bukan koperasi semuanya satu. Kita lihat juga di India kan, dibikin undang-undang untuk Amul ya. Peran pemerintah keras, dan bahkan di Amerika sendiri mbahnya kapitalisme, koperasi dibebaskan dari masalah monopoli dan apa itu. Dan juga gimana Pak menghilangkan tahayul bahwa seolah-olah kalau negara berperan itu. Kita lihat sendiri di tetangga sebelah kita, atau di Singapura, NTUC Fair Price itu. Singapura yang katanya mbahnya kapitalis. Ternyata mbahnya liberal. Mereka di sana juga semua retail yang ada di sana mungkin 60-80% itu adalah koperasi gitu. Dan 85% rumah rakyat itu HDB ya Pak, bukan properti swasta. Bukan. Jadi, ini kita juga sebetulnya perlu introspeksi bahwa ternyata kita sekarang ini dibuat sedemikian rupa seolah-olah kata koperasi itu jangan sampai terhinggap atau terpikirkan oleh orang Indonesia, yang mana mungkin satu-satunya juga negara yang di dalam konstitusinya mewajibkan ekonominya dibangun berasaskan pada sistem kekeluargaan atau gotong royong sebagaimana dilaksanakan oleh koperasi. Nah, harusnya koperasi kita lebih kuat, harus koperasi kita lebih maju dan lebih baik daripada negara manapun, karena kita adalah janji konstitusi. Dan dulu Bung Hatta selalu mengingatkan tidak mungkin demokrasi politik itu sehat kalau tidak diirangi demokrasi ekonomi. Nah, dan terbukti memang akhirnya demokrasinya dibajak oleh oligarki kan. Gitu. Nah, ini sampai kapan? Nah, mungkin ini saatnya pada saat Pak Prabowo memimpin ini, saatnya kita membalikan roh atau amanah konstitusi kita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan ini juga Pak, ada juga ya mungkin ini bukan tahayul lah, tapi semacam perlu diluruskan lah. Seolah-olah juga militer tidak boleh berperan di luar perang gitu kan, seolah-olah gitu. Padahal kan kalau kita lihat di mbahnya kapitalisme itu, mbahnya demokrasi liberal Amerika, bangunan infrastruktur yang besar-besar, highway, bendungan dibangun oleh US Corps of Engineers, dari zaman Presiden George Washington. Betul sekali. Jadi bahkan Sungai Mississippi sampai sekarang itu dibangun oleh militer gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya strategis dan perlu sebuah langkah-langkah besar, saya pikir melibatkan TNI itu menjadi sebuah prioritas, dan itu adalah solusi paling cepat untuk mewujudkannya gitu. Dan itu kita buktikan dengan koperasi ini. Dalam waktu 7 bulan kami mampu membangun 38.000, dan itu kalau diserahkan kepada publik, itu kalau saya tanda tangan satu kontrak 15 menit itu sama dengan 1.200.000 menit, atau kalau dibagi 60 menit sama dengan 20.000 jam. Kalau dibagi 365 hari 1 tahun itu sama dengan 4,5 tahun saya hanya tanda tangan kontrak gitu. Dan sekarang kalau ada masalah di KDMP manapun, Bapak lihat ada medsos, tinggal telepon Babinsanya langsung. Betul, jelas di portal kita ada nomornya, ada kontaknya, baik Babinsanya
koramilnya dan dimnya kita bisa kontak itu. Nah, dari situ kita mengawasi dan memastikan bahwa Bapak misalnya saya lihat tadi udah lihat ya, dari berapa sekarang koperasi yang udah benar-benar jalan? yang sudah benar-benar jalan tadi 738 yang benar-benar berjalan. Dan sudah ada pendapatannya udah kelihatan. Sudah ada pendapatannya kelihatan, ada penjualannya, termasuk juga barang yang paling laku dijual itu apa? Apa Pak paling laku selama ini? Nah, ini cukup unik juga karena yang laku itu paling banyak pertama adalah minyak. Oh, minyak goreng ya? Minyak goreng, kedua adalah beras. Tetapi minyaknya ini bukan minyak kita, karena kita sekarang ini suplai minyak kita masih terbatas. Jadi ini minyak yang komersial ya Pak? Minyak yang komersial malah yang lebih laku dijual di sana. Jadi itu karena lebih laku karena emang dipilih atau karena suplai minyak kitanya kurang, Pak? Jadi terus terang aja Pak, ini saya ngomong terbuka biar ini juga dilihat publik gitu, bahwa dan saya tidak tahu hambatannya di mana. Permasalahan suplai kami sekarang itu bukan dari swasta. Jadi permasalahan suplai kami sekarang itu justru dari sesama BUMN. Itu yang sangat sulit untuk menyuplai kami dengan berbagai aturan yang menghambat. Saya tidak tahu dari mana ininya, tetapi tidak ada suplai yang kami dapat seperti dukungan dari teman-teman dari swasta gitu. Justru dari BUMN sendiri kami mendapatkan beras SAP itu sangat susah, mendapatkan minyak kita sangat, pupuk juga sangat susah gitu. Jadi sampai sekarang ini gerai-gerai yang sudah kita buka itu justru tidak disuplai oleh teman-teman dari BUMN sendiri. Mungkin dalam kesempatan ini saya berharap. Jadi bukannya sinergi BUMN ini malah hambatan ya Pak? Itu ya mungkin segera kami carikan solusinya dan saya berharap ini ini harus Menteri BUMN ini yang ini dong kasih instruksi Pak. Betul, mungkin ini lebih dari itu ya, mungkin saya tidak tahu permasalahan di balik itu apa. Ya, bahkan saya lihat itu ya Pak, apa namanya kan tadinya ada rencana yang indah di mana 83.000 truk, 83.000 pick up, 180.000. Ya, 160-an ribu motor itu dalam operasionalnya digandeng PT Pos sehingga jadi jarum logistik pos yang baik. Tapi kok PT Posnya kelihatannya nggak terlalu ini ya Pak? Betul, kami waktu itu sudah melakukan MOU sehingga kami berharap nanti Pos itu menjadi last mile daripada PT Pos dan semua karyawan koperasi bisa menjadi karyawan daripada PT Pos untuk menghantarkan barang-barang kiriman dari Pos. Tetapi kondisi kita tahu sendiri, kita baca berita bahwa ternyata Dirut PT Pos mengundurkan diri dan kami tetap nanti akan mencoba menghubungi Dirut yang baru untuk kembali menjalin kerjasama supaya apa yang sudah kita rencanakan di awal bisa kami laksanakan. Karena kan ini sinergi yang indah ya Pak. Betul mereka sekali. Tiba-tiba punya 80-an ribu kantor pos desa, ya kan? Ada kendaraannya, last mile, modern, logistiknya jelas, barang-barangnya jelas. Lalu aset-aset kantor pos yang sekarang sepi itu karena dia bilang ini bisa jadi bagian dari jaringan Torasera kita. Torasera dan juga bisa menjadi stokis. Jadi itu yang tadi kami rencanakan. Sinergi beneran ini ya Pak, bukan sinergi dalam slogan gitu. Saya yakin bahwa dengan Dirut yang baru pun kami akan coba menghubungkan lagi untuk melaksanakan sebuah konsep yang sangat baik ini menurut saya gitu. Oke Pak, maaf nih kita kena bom waktu sekarang. Jadi saya udah diancam nih oleh ini kan bosnya kita ini di sini, produser saya. Liatin jam, kita boleh aja apa-apa, tapi keterbatasan waktu itu bom yang nggak bisa dihindari Pak. Jadi saya terima kasih nih sahabat-sahabat BHM ini, saya terima kasih karena saya bisa mengklaim Pak Jo ini sahabat saya, orang yang saya percaya dan saya percaya ini, dan nanti kita share, kalian nggak perlu percaya sama saya, cek sendiri harga-harganya. Beliau mengatakan ini dataku, mana datamu. Jadi itulah akhir ayat. Sampai jumpa dan jangan lupa klik dan subscribe supaya menyenangkan Bung Subakti, Setia Subakti dan Dimas juga. Saya lupa yang dua lagi soalnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.